2 Kota Singkawang. Tugas ini kami buat untuk melengkapi tugas akhir mata pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Firdausi Muslim. Saya Febri Yanti. Saya Rafika Nurul Juma. Saya Alfa Sabila. Saya Putri Cantika Widya. Saya Linda Tiara. Saya Nurul Widya. Dan saya Sakran. Baiklah, silakan untuk menyimak video kami berikut ini. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Pertanyaan yang pertama, apakah pembelajaran kelas rangkap dilakukan di sekolah dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah 2 Singkawang? Jawabannya adalah ya. Pembelajaran kelas rangkap dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah 2 Singkawang. Pembelajaran kelas rangkap dilakukan apabila ada beberapa hal yang dapat memungkinkan terjadinya pembelajaran kelas rangkap. Contohnya, apabila salah satu guru berhalangan hadir atau sakit atau izin, sehingga pembelajaran kelas rangkap akan dilakukan oleh guru lainnya. Bagaimana perencanaan PKR di SD? Untuk di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah 2 Kota Singkawang tidak ada perencanaan, karena tidak ada perencanaan khusus dalam pembelajaran kelas rangkap. Untuk kegiatannya disesuaikan kembali dengan RPP yang telah dibuat guru yang berhalangan tersebut. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana pelaksanaan PKR di kelas rangkap. Pelaksanaan PKR di MIS Muhammadiyah 2 Singkawang tidak terlalu dilaksanakan karena dengan guru yang cukup untuk mengajar. Jika apabila guru ada yang berhalangan masuk atau izin, baru guru yang lain menggantikan masuk dan mengajar sesuai dengan materi yang akan guru sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara evaluasi pembelajaran kelas rangkap di SD? Anak-anak diberi tugasnya misalnya membuat suatu cerita. Sambil mereka menulis cerita yang sesuai mereka tahu, misalnya tentang dongeng atau cerita lainnya, sambilan juga guru mengajar di kelas selanjutnya, misalnya menjelaskan tentang sholat atau menjelaskan tentang materi lainnya. Setelah itu, di kelas selanjutnya yang diberi tugas menulis cerita, guru tersebut mengevaluasi dengan menyuruh mereka maju ke depan satu persatu untuk menceritakan apa yang mereka tulis. Jika masih ada waktu, mereka bisa dievaluasi dengan diberi tugas lain. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKR? Yang pertama, sulitnya guru mengkondisikan suasana kelas. Contohnya saja ketika guru berada di kelas 4 dan ingin berpindah ke kelas 5. Tentu saja kelas 4 yang ditinggalkan guru ke kelas 5 akan ribut. Guru sudah berupaya dengan memberikan tugas terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas 4. Tetapi ketika tugas itu selesai, maka siswa yang berada di kelas 4 akan kembali ribut kembali. Yang kedua, kurang efektifnya proses pembelajaran. Contohnya saja, ketika seorang murid tidak mengerti materi yang dijelaskan guru dan guru tersebut berada di kelas sebelah. Tentu saja ini akan menyulitkan siswa untuk bertanya kepada guru dan harus menunggu lagi ketika guru tersebut berada di kelasnya. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang digunakan saat mengatasi kendala dalam pengelolaan pembelajaran kelas rangkap di sekolah MIS Muhammadiyah 2 Singkawang? Yaitu dengan cara strategi penugasan yang dimana guru terlebih dahulu memasuki ke kelas pokok, di mana kelas tersebut diurus terlebih dahulu untuk diminta membaca doa sebelum pembelajaran berlangsung, memberikan motivasi dan memberikan penugasan.
Setelah itu, guru tersebut memasuki kelas satunya dengan cara yang sama untuk mengatasi kondisi yang kurang memadai. Pertanyaan selanjutnya mengenai pembagian kelas rangkap di SD, di mana pertanyaannya adalah apakah efektif PKR dilaksanakan di SD tersebut? Baik, dari jawaban yang telah kami peroleh sejauh ini, PKR yang dilaksanakan di SD tersebut tidak efektif dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor usia guru yang sudah lansia. Yang kedua, faktor siswa yang membuat ricuh ruang kelas sehingga mengganggu konsentrasi di ruang sebelahnya. Dan yang ketiga, guru yang bersangkutan menggunakan sistem PKR 2-2-2, 2 kelas, 2 ruang kelas, dan 2 mata pelajaran. 8. Bagaimana proses pembelajaran kelas rangkap yang ideal di sekolah dasar? Proses pembelajaran kelas rangkap yang ideal di sekolah dasar yaitu guru dapat melakukan proses pembelajaran untuk 2 buah kelas atau 2 tingkatan kelas secara bersamaan, tetapi pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Pada saat guru menjelaskan pada kelas yang pertama, maka kelas yang kedua tidak boleh ribut. Dengan cara guru harus memberikannya tugas untuk bisa memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan. Pada saat proses pembelajaran kelas rangkap, guru harus bisa membuat siswa nyaman dan membuat siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Guru juga harus bisa menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada pembelajaran kelas rangkap, sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik, dan pada saat akhir pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, sehingga tujuan dari pembelajaran kelas rangkap yang telah dilakukan dapat tercapai dengan baik.